Sahabat-sahabat Firman Dunia yang terkasih, salam sehat dan salam jumpa untuk kita sekalian. Semoga kabar saudara-saudari sehat-sehat saja dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan sebuah renungan singkat untuk kita sekalian. Namun sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah mereka memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, relasi Allah dan manusia ditandai dan dibentuk oleh kasih. Berbagai perbuatan Allah bagi manusia adalah tindakan kasih. Kedatangan Yesus ke dunia adalah bukti nyata kasih Allah. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kehadirannya memberi hidup kepada manusia yang percaya padanya. Dan ini bukan karena manusia mengasihi Allah. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus tidak membiarkan mereka pergi dengan perut kelaparan, melainkan memberi mereka makan hingga kenyang. Lain halnya dengan para murid. Kala sebelum bertanding adalah sebuah ungkapan untuk orang-orang yang menyerah sebelum berupaya menyelesaikan masalah. Dan sikap seperti itulah yang diperlihatkan murid-murid Yesus ketika mereka harus memberi makan 5.000 orang. Mereka mengusulkan agar orang-orang itu disuruh mencari makan sendiri. Namun bukan itu yang dikehendaki Yesus. Yesus ingin mengajar para murid dan juga orang banyak untuk datang kepada Dia dalam segala kebutuhan mereka. Perintah Yesus kepada para muridnya agar mereka memberi makan orang banyak juga bertujuan agar murid-murid memahami keterbatasan mereka dan menyadari siapa Yesus sesungguhnya. Berdasarkan para murid, dari jumlah orang sebanyak itu, mereka hanya menemukan 5 roti dan 2 ikan. Namun sumber yang terbatas ternyata tidak membatasi kuasa Yesus. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengadakan mukjizat hingga mampu memberi makan untuk 5.000 orang, bahkan tersisa 12 bakul. Mata para murid memang harus terbuka bahwa Yesus tidak sama dengan mereka. Ia adalah guru, tetapi ia pun adalah anak Allah. Para murid juga harus belajar bahwa sumber yang tidak memenuhi syarat sekalipun, bila dipakai Yesus,
akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, makanan dan minuman merupakan kebutuhan manusia yang paling pokok dan mendasar. Maka memberi makan kepada orang yang lapar merupakan wujud dari tindakan kasih Allah yang paling mendasar pula. Itulah yang dilakukan oleh Yesus terhadap para pengikutnya. Ia tidak menerima usulan para murid untuk menyuruh mereka pergi dan mencari atau membeli makan sendiri-sendiri. Juga tidak meminta para murid untuk memberi mereka uang supaya mereka dapat membeli makanan tersendiri. Dengan tegas, Yesus meminta para murid untuk memberi mereka makan dengan apa yang mereka miliki. Uang memang sangat penting untuk hidup, tetapi tidak selalu menjadi solusi untuk segala-galanya. Saudara-saudara yang terkasih, kasih sayang orang tua terhadap anak tidak cukup hanya dengan uang. Makan bersama yang diawali dan diakhiri dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan berbagai cerita dan bersenda gurau, tentu lebih jauh bermakna sebagai ungkapan kasih sayang. Maka salah satu pesan dari bacaan Injil ini adalah ajakan bagi kita untuk menghayati makan bersama, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas, sebagai ungkapan kasih sayang terhadap satu sama lain. Saudara-saudara yang terkasih, jika Yesus dapat melakukan hal yang luar biasa pada sumber yang begitu terbatas, Ia pun dapat melakukan hal yang sama bagi hidup kita. Jika kita memiliki sesuatu yang kita anggap tidak berarti, tetapi kita ingin melayani orang lain melalui milik kita itu, kita bisa letakkan di tangan Yesus. Ia pun dapat melakukan hal besar dengan karunia dan talenta yang ada pada kita untuk menyentuh hidup orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan renungan singkat ini dapat bermanfaat bagi hidup kita. Amin.